Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah di hikmah sore hari ke-13 Ramadan 1441 Hijriah ini kita bisa bertemu kembali. Dan untuk sajian hikmah sore kali ini kita akan membahas 7 amalan yang sangat istimewa. Ada 7 amalan yang dengan kita mengamalkannya insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita apabila itu dilakukan oleh kita dengan rutin, dengan istiqomah. Apa saja 7 amalan yang istimewa tersebut dan bisa membuat kita menjadi orang yang luar biasa istimewa? Yang pertama, jadilah kita ahli tahajud. Karena tahajud adalah amal ibadah sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan menurunkan kemuliaan bagi diri kita. Di saat kita tahajud, maka ada satu waktu di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang gemar bertahajud, maka kehidupan dunianya akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang istimewa yang bisa membuat kita menjadi manusia yang istimewa adalah biasakan kita membaca Al-Qur'an ketika matahari sebelum terbit. Artinya ba'da kita sholat subuh, biasakan kita kaji Quran, biasakan kita tadarus Quran. Sebelum kita memandang dunia, sebelum kita mencari kehidupan dunia, maka terlebih dahulu kita nikmati dulu kitab suci Al-Quran, kita nikmati dulu surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan masjid, terutama di 2 waktu, yaitu waktu sholat subuh dan waktu sholat maghrib. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada sebagian orang yang memang aktivitas sehari-harinya jauh dari masjid karena kesibukan pekerjaannya. Dan itu bukan perkara yang hina. Karena itu mencari nafkah. Dan mencari nafkah pun adalah diperintahkan oleh Allah. Tapi setidaknya ketika kita ada waktu, ketika kita sudah berkumpul di rumah, maka waktu subuh dan waktu maghrib adalah 2 waktu yang sangat dianjurkan kita untuk datang memakmurkan masjid. Kenapa waktu subuh? Awal sebelum kita mulai beraktivitas, kita datang dulu bertemu dengan Allah, hadir di rumahnya dulu. Kita nikmati di sana suguhan sholat subuh berjamaah. Kita izin kepada Allah karena kita sebentar lagi akan beraktivitas siang harinya. Dan kenapa setelah ba'da maghrib kita dianjurkan juga untuk datang ke masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk beribadah di masjid, untuk sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah seharian kita sibuk mencari rezeki Allah, kita minta izin lagi kepada Allah, berterima kasih kita kepada Allah karena seharian kita sudah beraktivitas di dalam kehidupan di dunia yang dimiliki oleh Allah. Kita sujud lagi kepada Allah, bersyukur lagi kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, amalan yang istimewa yang kita amalkan dan akan luar biasa membuat diri kita juga menjadi manusia yang luar biasa, yaitu gemar bersedekah. Karena dengan bersedekah kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Malah setiap pagi Allah mengutus malaikat untuk mendoakan bagi orang yang gemar bersedekah. Yakini oleh kita, orang yang gemar bersedekah tidak akan pernah menjadi orang yang rugi. Orang yang gemar bersedekah tidak akan pernah menjadi orang miskin. Malah orang yang gemar bersedekah Allah akan balas dengan kemuliaan hidupnya lebih baik lagi. Yang kelima, jangan meninggalkan sholat duha meski hanya 2 rakaat. Karena sholat duha adalah cara bagaimana kita mendapatkan dan meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki kita, dalam urusan umur kita. Yang keenam, jangan lalai dari beristighfar kepada Allah. Karena orang yang gemar beristighfar bukan hanya sebatas dia lagi memohon ampunan kepada Allah, tapi orang yang gemar beristighfar dia sedang mengharap kepada Allah, ridho dari Allah. Dengan ridho dari Allah, semua urusan akan dimudahkan. Dengan ridho dari Allah, semua masalah yang dihadapi akan diberi jalan keluar. Dengan ridho dari Allah, apa yang diharapkan, apa yang diminta akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, jangan putus silaturahim dengan orang lain. Jangan pernah berani memutuskan silaturahim dengan siapapun. Alasan apapun, diharamkan kita memutuskan silaturahim. Kalaupun toh ada orang yang kemudian memutuskan silaturahim dengan kita, jangan pernah kita memutuskan silaturahim dengan orang tersebut. Ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka kepada kita, maka balas setiap kebencian, setiap keburukan orang itu dengan kebaikan yang bisa dan mampu kita lakukan. Insya Allah, jika 7 poin itu kita amalkan,
maka kita sudah beramal amalan-amalan yang istimewa dan akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang punya kepribadian istimewa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.